A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Hari ini masih diberi sehat, terutama sekali masih diberikan nikmat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, pagi hari ini saya niatnya mau menyampaikan ini. Menyampaikan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalani kehidupan. Ya. Akan tetapi saya selingi ini dulu, yaitu bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena kita sekarang bertepatan berada di bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam Indonesia atau bangsa Indonesia punya acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sudah kita ketahui bersama, sudah kita maklumi bersama bahwa di negeri ini setiap tahun diperingati Maulid Nabi, ya, pada bulan Rabiul Awal ini. Setahun sekali minimal itu. Muhammadiyah, Majelis Tarjihnya itu mengeluarkan fatwa. Jadi memperingati Maulid Nabi itu tidak ada perintahnya, tidak ada perintahnya. Tapi juga tidak ada larangannya. Oleh karena itu masuk wilayah ijtihadiyah, masuk wilayah ijtihad. Karena masuk wilayah ijtihad, maka pertimbangannya adalah maslahat. Ada manfaatnya tidak kalau mengadakan Maulid Nabi? Nah, kalau tidak ada manfaatnya ya buat apa? Kan begitu. Tapi kalau ada manfaatnya, kenapa tidak kita lakukan? Gitu. Yang jelas sudah pernah ada buktinya, yaitu waktu zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, ada perang salib, ya, antara Islam dan non-Islam. Waktu perang yang luar biasa sekali yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, beliau di dalam menyemangati tentaranya itu diingatkan dengan sirah Nabi, perjuangan Rasulullah, yaitu dengan membaca kitab Barzanji yang dikarang oleh Ja'far Al-Barzanji. Dengan dibacakan itu semangatnya timbul dan akhirnya perang itu dimenangkan oleh Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu peran kitab Al-Barzanji di situ. Itu sudah terbukti semangatnya timbul. Nah, oleh karena itu hari ini jika ada peringatan Maulid Nabi, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan cinta kita kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mahabbatur Rasul, cinta Rasul, itu tujuannya itu. Jadi bukan yang lain-lain. Tujuannya bagaimana meningkatkan, menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai evaluasi, kira-kira dengan diadakan Maulid Nabi tiap tahun itu, kecintaan umat Islam di Indonesia umumnya meningkat napa mboten? Nah, itu evaluasinya. Meningkat apa tidak? Kalau belum meningkat, mungkin ada yang salah, apa metodenya, apa acaranya, segala macam. Kalau sudah berhasil, ya kenapa kita tidak teruskan, kan begitu evaluasinya. Nah, saya pribadi punya tolok ukur pribadi saya, kecintaan Rasulullah itu timbul atau nampak kalau masjid-masjid pada saat sholat jamaah itu penuh. Itu tolok ukur saya. Panjenengan boleh setuju, boleh tidak. Gitu. Ya. Jadi tolok ukurnya sholat berjamaah. Karena ini ibadah yang paling utama dalam Islam. Ya, sudah sering saya sampaikan, Rasulullah tidak pernah sholat kecuali sholat berjamaah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan besok di hari kiamat yang paling pertama dihisab oleh Allah, diaudit oleh Allah, sholat kita. Kalau sholatnya baik, yang lain-lain tidak diaudit, please masuk surga, insyaallah. Tapi kalau sholatnya rusak, maka yang lain-lain dianggap rusak, diperiksa semua. Jadi sholat ini luar biasa. Maka saya tolok ukurnya itu menggunakan itu. Kalau masjid-masjid di Indonesia ini setiap jamaah penuh, itulah cinta kepada Rasulullah sudah bagus. Hari ini Bapak Ibu, yang negara atau ya negara yang sholat jamaahnya bagus itu Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Itu sholat azan zuhur ya sudah, toko-toko tutup, tidak melayani penjualan. Orang berbondong-bondong menuju ke masjid. Itu seperti Jumatan. Seperti Jumatan. Luar biasa. Dan habis subuh mereka berinfak. Mereka berinfak. Infaknya dikelola untuk meningkatkan UMKM, kalau di sini usaha menengah kecil. Sehingga ekonomi Turki naik, masuk G20, negara ekonomi maju dunia G20 itu Turki masuk ke dalamnya dan nomor 11 menurut informasinya. Nomor 11 Bapak Ibu, luar biasa. Nah, jadi Indonesia insya Allah bisa, ya. Nah, tinggal bagaimana ini meningkatkan ini. Kalau tolok ukurnya sholat berjamaah, nah ini kalau masjid-masjid kita kosong, jangan dibiarkan. Saya panjenengan semua punya tanggung jawab untuk bagaimana ini masjid ini tidak kosong. Ya, jangan ayem-ayem saja gitu. Kita sudah ikut berusaha belum untuk masjid kita berisi pada saat sholat berjamaah sesuai kemampuan kita masing-masing tentu saja. Minimal ngajak anak-anak kita untuk ke masjid. Untuk ngajak anak-anak saja dulu. Ngajak anak, ngajak mantu ke masjid sholat jamaah. Sudah bisa belum? Kalau ngajak anak mantu saja susah, apalagi ngajak orang lain. Gitu.
Jadi ngajak anak, ngajak mantu ke masjid sholat berjamaah. Insya Allah itu. Nah kalau masjid-masjid kita sudah mulai berisi, nah tinggal nanti program berikutnya. Apa mau tiru Turki, infak, setiap subuh infak, insya Allah. Luar biasa itu. Kalau ini masjid ini penuh, berapa infaknya, berapa juta itu setiap Jumat itu. Dahsyat sekali. Kemudian berapa masjid di Indonesia itu dikelola dengan baik, dengan amanah, dengan keadilan, luar biasa. Jadi saya optimis untuk Indonesia ini bisa maju kalau kemudian ada hal-hal yang diusahakan seperti itu bersama-sama, karena negeri ini mayoritas Muslim. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita mesti menghayati apa sih sebenarnya bukti kita cinta kepada Rasulullah ya. Jadi cinta kepada Rasulullah itu wajib ya, wajib. Ini ayatnya At-Taubah ayat 24. Jadi kata Allah di sini, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan kamu yang khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah-rumah mewah yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada jihad fisabilillah, maka tunggu keputusan Allah. Tunggu keputusan Allah. Ya. Di sini dikatakan apa ini? Ya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, tafsirnya itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tunggu keputusan Allah itu, maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau yang lain-lain tadi lebih dicintai daripada cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah menurut kemampuan kita masing-masing, kata Ibnu Katsir ditafsirkannya, tunggu musibah yang dan malapetaka yang akan menimpa kita. Jadi ancamannya keras sekali. Oleh karena itu berdasarkan ayat ini, maka mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai jihad itu wajib. Ya mestinya tidak perlu dalil gitu ya. Mencintai Rasulullah masa pakai dalil gitu. Tidak perlu pakai dalil, pakai akal saja sudah masuk sebenarnya. Tapi terkadang kalau tidak pakai dalil, tidak marem gitu. Ya. Kemudian ada kasus, ini saya lewati saja, ada kasus Umar bin Khattab. Jadi ada buku tentang Sirah Nabawi itu banyak Bapak Ibu, buku tentang sejarah hidup Rasulullah. Tapi menurut para ulama yang terbaik itu adalah yang disusun oleh Abdullah bin Hisham, terkenalnya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham, Sirah Nabawi Ibnu Hisham itu terkenal sekali. Nah, jadi kata Ibnu Hisham, kami pernah bersama Nabi SAW dan beliau memegang tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Umar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali terhadap diriku. Jadi saya sudah mencintai panjenengan lebih dari segalanya kecuali diri saya. Kalau sama diri saya belum bisa. Saya masih mencintai diri saya daripada panjenengan. Gitu. Apa kata Rasulullah? La, kata Rasulullah, tidak. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, demi yang jiwaku ada di tangannya, imanmu belum sempurna. Imanmu belum sempurna kalau kamu tidak menjadikan aku lebih kamu cintai dari dirimu. Kemudian langsung Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya bersumpah hari ini kamu lebih
saya cintai daripada diri saya. Kemudian langsung Rasulullah mengatakan, wahai Umar, hari ini imanmu sudah sempurna. Masya Allah. Jadi mencintai Rasulullah itu di atas cinta segala-galanya, termasuk di atas diri kita. Nah, itu gambaran mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasulullah. Dan Maulid Nabi tujuan utamanya adalah mahabbatur Rasul, meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara mencintainya? Karena ini tambahan saja, saya berikan dua. Satu, beradab di sisi Nabi, ya, beradab di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Bersedia bersolawat, terutama jika nama Nabi disebut di depan kita. Nama Nabi disebut di depan kita, kita langsung bersolawat. Apa kata Rasulullah? Al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang bakhil, medit, jika disebut namaku di depannya, dia tidak mau bersolawat. Hadisnya sahih, ya, Muslim, di kitab hadis Muslim. Jadi orang bakhil, kata Rasulullah, medit itu kalau disebut nama Rasulullah di depannya, dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, itu satu, mau bersolawat. Kapan bersolawat itu? Ya, menurut Majelis Tarjih, bersolawat itu kapan saja, boleh kapan saja. Terutama tadi kalau nama Rasulullah disebut di depan kita. Mau zikir pagi ada solawat, zikir sore ada solawat. Mau panjenengan mau solawat kapan saja boleh, silahkan. Mau berdoa minimal pendahuluannya hamdalah solawat. Gitu. Mau masuk masjid ada solawatnya. Jadi kalau mau masjid, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma ghfir li dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Keluar masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu begitu tuntunannya. Ya, bersolawat. Solawatnya bagaimana? Nah, solawatnya paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, atau disingkat lagi shollu alaih. Nah, shollu alaih bisa, Allahumma sholli ala Muhammad, atau disingkat shollu alaih. Terus yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang pertama tadi boleh, tapi Rasulullah kurang seneng. Jadi kan kalau salawat Allahumma sholli ala Muhammad itu boleh, shollu alaih boleh, tapi Rasulullah kurang seneng. Kenapa? Karena keluarganya tidak didoakan. Jadi kalau Allahumma sholli ala Muhammad berarti hanya mendoakan Rasulullah saja. Nah, Rasulullah kurang seneng. Rasulullah senengnya keluarganya didoakan. Maka sholawat pendek yang Rasulullah seneng, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau wa ali Muhammad. Itu pendek, disenangi sama Rasulullah. Jadi tidak hanya pribadi Rasulullah saja, tapi juga keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat yang paling panjang dan paling bagus, tidak ada yang lebih bagus dari sholawat ini. Namanya sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang kita baca pada saat tahiyat.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang terpanjang dan paling baik. Tidak ada sholawat yang lebih baik dari itu. Tidak ada sholawat yang lebih baik dari itu. Bagaimana Pak kita, Rasulullah kan sudah dijamin surganya, beliau tidak usah didoakan juga sudah masuk surga, kenapa kita harus sholawat gitu. Ya kalau logika gampangnya gini, kalau kamar mandi baknya sudah penuh diisi terus pripun, luber. Kalau luber jatuhnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Nah, itu jadi kalau kita doakan Rasulullah, luber nanti kepada kita, kembali kepada kita. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, sekali kita bersolawat maka kita didoakan dengan doa yang sama oleh malaikat 10 kali. Masya Allah, 10 kali itu kembali kepada kita. Nah, itu manfaat solawat. Ini cinta. Nah tapi jangan berhenti di solawat saja gitu. Tapi jangan berhenti di solawat saja. Solawatnya rajin, kenceng-kencengan gitu. Tapi berhenti di situ tok gitu. Nah maka harus diikuti yang kedua, yaitu ittiba. Ittiba, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta berpegang teguh pada petunjuknya. Nah, jadi kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah, maka yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir dzunubakum, akan diampuni dosa-dosamu. Nah itu ittiba. Nah ittibanya nomor 1 tadi Pak, sholat berjamaah 5 waktu, nomor 1. Usahakan ini, betul-betul diusahakan. Jangan dibiarkan masjid panjen di rumah panjenengan, di dekat panjenengan kosong dari jamaah. Harus ada ikhtiar. Adapun sudah ada ikhtiar masih kosong, panjenengan sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau belum berusaha, belum lepas tanggung jawab itu. Usahakan bagaimana caranya. Ada masjid yang bagi-bagi sembako. Boleh enggak bagi-bagi sembako untuk menarik? Ya boleh aja. Pertama orang ikhlas apa-apa, berikut kan ikhlas insya Allah gitu. Karena ikhlas itu berproses. Tidak ada orang ikhlas berproses ikhlas itu. Saya sendiri tidak berani mengatakan saya sudah ikhlas. Saya baru belajar ikhlas di Muhammadiyah. Belum ikhlas, masih belajar. Sampai kapan? Sampai mati saya belajar ikhlas terus. Karena ikhlas itu susah. Jadi begitu. Apa namanya? 1 itu. Sholat berjamaah, ittibanya. Rasulullah tidak pernah sholat kecuali berjamaah. Yang kedua, yang berat-berat ini ya, sholat rawatib 10 rakaat. 10 rakaat aja. Sholat rawatib itu semuanya 22. Ya, sebelum subuh 2. Sebelum duhur 2, 6, sesudah duhur 4, sebelum subuh 2, sebelum duhur 4, 6, sesudah duhur 4, 10, sebelum asar 4, 14, sesudah asar tidak ada, sebelum maghrib 2, 16, sesudah maghrib 2, 18, sebelum isya 2, 20, sesudah isya 2, 22. Nah, panjenengan kalau mau meniru Rasulullah, tidak usah semuanya, 10 aja.
Semuanya berat. 10 aja. 10 itu apa? Sebelum subuh 2, sebelum duhur 2, 4, sesudah duhur 2, 6, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, 10. Itu kenapa 10? 10 ini tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ditinggal sehari-hari. 10. Kalau yang lain terkadang dikerjakan, terkadang tidak dikerjakan. Sebelum asar terkadang Rasulullah mengerjakan, terkadang tidak mengerjakan. Sebelum maghrib juga begitu. Tapi yang 10 ini sehari-hari Rasulullah kerjakan. Nah, panjenengan jaga itu, mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, berpuasa. Nah, berpuasa sunnah Senin Kemis. Nah, gitu. Wah, ini berat kemudian puasa Senin Kemis gitu ya. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Jangan dapat rizki setiap hari. Nah, itu sebagai rasa syukur kepada Allah, sedekah. Alhamdulillah masih diberi rizki sama Allah. Sedekah minimal 2,5%. Kalau mau diperbanyak 3%, 4%, 5%, 10%, 20%, monggo. Diperbanyak, sedekahnya diperbanyak. Kemudian yang kelima, berakhlak mulia setiap melakukan segala aktivitas. Berakhlak mulia apapun, panjenengan naik mobil, naik motor di jalan dengan akhlak yang baik. Panjenengan bertetangga dengan akhlak yang baik. Panjenengan apa saja berdagang lakukan dengan akhlak yang baik. Kemudian yang keenam, hati dan lesannya tidak pernah kering dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir termasuk berdoa. Ya, berzikir, berdoa itu sama aja, itu mengingat Allah. Aktivitas apa saja minimal bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillahirabbil alamin, minimal itu. Minimal. Kalau nggak apal, misalnya masuk masjid nggak apal, dungane apa ki masuk masjid, ya bismillahirrahmanirrahim, gitu aja. Keluar masjid nggak apal juga, ya alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Tapi kalau apal doanya lebih bagus, karena itu dituntunkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pakai baju tangan kanan dulu, baru tangan kiri, ada doanya. Copot baju tangan kiri dulu, baru tangan kanan, ada doanya. Kalau tidak bisa, minimal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka seluruhnya jadi ibadah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Kalau batal wudhu, batal wudhu. Kalau mau bagus lagi, tambah syukrul wudhu. Sholat sunnah, syukrul wudhu. Setelah wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu 7 ittiba Rasulullah SAW. Kalau itu bisa, nanti yang lain-lain gampang. Yang lain-lain itu ngikuti gampang, insya Allah. Karena sunnah Rasulullah itu banyak sekali, tapi kalau 7 ini sudah kena, insya Allah gampang yang lain-lain. Nah, itulah Bapak Ibu, bagaimana kita meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, materi saya ini, wasiat Rasulullah dalam menjalankan kehidupan. Ya. Mudah-mudahan panjenengan menjadi orang-orang yang berproses, menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini wasiat Rasulullah. Wasiat Rasulullah dalam menjalani kehidupan ini. Namanya wasiat, disampaikan Rasulullah pada saat beliau menjelang wafat. Ya, menjelang wafat beliau mengatakan ini, taraktu fikum amroini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Telah aku tinggalkan kepada kalian semua 2 perkara,
jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lantazillu, maka tidak akan sesat hidup kalian. Apa yang dua itu? Kitabullah wa sunnata nabihi, Al-Quran dan sunnah nabinya, yaitu hadis, terkenalnya dengan hadis. Jadi jelas sekali Bapak Ibu nih, hidup kita itu akan bisa terbimbing dengan baik, bahkan tidak akan sesat. Lan, pakainya lan, tidak akan, artinya lan tadhillu. Ini kalau dalam ilmu nahwu shorof mestinya tadhilluna, tapi karena ada lan, tadhillu, nunnya hilang ya, harfun nasbin namanya, tadhillu, nunnya hilang. Jadi kamu semua kan jamak, kamu semua pakai nun, tapi karena ada lan, harfun nasbin, maka lan tadhillu, tidak pakai nun. Kamu semua tidak akan sesat kalau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa maksud berpegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, diamalkan, dipelajari, diamalkan, itu saja. Al-Quran, hadis itu dipelajari, diamalkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus punya kesibukan, ini saya lewati saja, harus punya kesibukan apa? Yaitu mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Itu kesibukan, harus menjadi kesibukan kita. Kesibukan panjenengan banyak ya, yang jadi guru setiap hari berangkat dari jam 6:30 sampai jam 3 sore, apalagi sekarang absennya harus pakai digital, Insya Allah tidak bisa macam-macam gitu ya. Terus apalagi panjenengan punya kesibukan yang pertama itu bekerja, itu makan waktu yang luar biasa, minimal 8 jam sehari ya. Kesibukan yang lainnya ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami, ngurus rumah ya, ngurus mobil, ngurus motor, kendaraan, sebagainya, macam-macam kesibukan. Adakah di antara kesibukan itu yang kesibukan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya? Nah itu, kalau belum ada, harus diadakan. Jadi pribadi kita masing-masing harus sibuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, hadis. Otomatis kalau Al-Quran nanti hadis kena gitu. Sudah ada belum? Sudah sibuk itu belum? Nah, kesibukannya gimana? Kesibukannya ya pertama membaca, wiridkan, dibaca saja. Kemudian mentadaburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ini kesibukannya 3. Dibaca saja, ditadaburi, dihafalkan. Targetnya nggak usah muluk-muluk, dibaca sehari minimal 1 halaman. 1 halaman saja. 1 halaman tuh 5 menit. Sanggup nopo mboten? 5 menit baca Quran. Ya. Ini qiraah. Wirid ya. Pilih, monggo panjenengan pilih, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, boleh, silakan. 1 halaman, syukur bisa lebih. Syukur bisa lebih. Di zaman sahabat, waktu disampaikan kepada mereka suruh mempelajari Al-Quran, suruh membaca Al-Quran, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran wassalah, hiasi rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran dan sholat. Jadi rumah kita itu diantara hiasannya yang bagus menurut Rasulullah kalau dihiasi dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Tapi sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib di masjid. Terus kalau ibu-ibu sholat wajibnya paling bagus di rumah, tapi berjamaah. Bagusnya di rumah berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah, ikut suami ke masjid.
Kalau ibu-ibu atau ke masjid sendiri, wong masjidnya dekat. Apalagi yang rumahnya sakotak, nek sholat ning omah tidak nyaman, tidak usuk, ya ke masjid saja bisa nyaman, gitu kan. Nah, jadi hiasi rumah tangga dengan baca Quran. Para sahabat datang, ya Rasulullah, saya bisa hatam Quran sebulan. Pripun? Toyib, kata Rasulullah. Bagus. Datang lagi, ya Rasulullah, saya bisa menghatamkan Quran 3 minggu. Bagus. Datang lagi, saya setengah bulan ya Rasulullah. Bagus, kata Rasulullah. Ada lagi datang lagi, saya 1 minggu bisa hatam 1 kali ya Rasulullah. Bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan, cukup, jangan kurang dari 1 minggu menghatamkan Al-Quran. Kalau kurang dari seminggu, yo kerjaannya ngapal kayak baca Quran tok, ora luruh duit. Jadi itu zaman sahabat gitu. Lah kula jenengan yo ora usah muluk-muluk lah, 1 hari 1 halaman. Sampai orang mampu yo nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah gimana gitu. 1 halaman saja tidak mampu, pripun terus. Ya. Kalau bisa ya sekarang terkenal one day one juice, 1 hari 1 juz gitu ya. Monggo. Yang kedua tadabbur. Tadabbur ini dibaca ayatnya, dibaca artinya, dibaca tafsirnya. Ya. Nah, ini targetnya juga enggak usah muluk-muluk. 1 hari 1 ayat. Cukup. Minimal 1 hari 1 ayat. Kalau ayatnya pendek ya 2 lah. Misalnya alif lam mim, mosok sehari itu tok, tambahilah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus dibaca artinya, dibaca tafsirnya. Kalau dia perintah, isinya perintah, sudah kita amalkan belum? Kalau isinya larangan, sudah kita tinggalkan belum? Karena Al-Qur'an isinya belum tentu perintah, belum tentu larangan. Bisa hanya sejarah, hanya bisa ilmu pengetahuan kita saja, dan sebagainya. Sedikit perintahnya itu tidak ada sepertiga. Isi Al-Quran itu perintah dan larangannya tidak ada sepertiga Al-Quran. Sedikit sekali. Ada kitab khusus tentang ayat-ayat perintah, itu Ayatul Ahkam, judul kitabnya itu Ayatul Ahkam. Bukunya segini cok, 1 Quran segini. Itu khusus membahas tentang ayat-ayat perintah dan larangan. Sedikit sekali. Nah, yang perlu kita lakukan kan yang diperintah dan dilarang. Kalau yang lain kan hanya menambah wawasan saja. Seperti itu. Tadabbur 1 hari 1 ayat itu 5 menit. 5 menit Pak, 1 hari 1 ayat dengan tafsirnya tuh 5 menit. Nanti yang berikutnya, yang ketiga, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. 5 menit saja, karena nggak usah banyak-banyak targetnya. 1 bulan 1 ayat saja targetnya. 1 bulan 1 ayat. Kalau pendek ya 2. 1 ayat saja. Berarti nanti setahun berapa ayat? 12 ayat. Tahun depan 24 ayat. Jangan yang 12 lupa. Ya, tetap 24. Nanti tahun ketiga berarti 36 ayat. Terus begitu. Karena kata Rasulullah, orang yang hatinya ada hafalan Al-Quran itu seperti rumah yang berpenghuni. Tapi orang yang hatinya tidak ada hafalan Al-Quran, kata Rasulullah, kal baitil horib, seperti rumah kosong. Rumah kosong itu ya kotor, kumuh, serem, medeni, kan gitu. Panjenengan coba punya tetangga rumahnya kosong, mesti tidak enak sekali. Nah, itu hati orang beriman kalau tidak ada hafalan Al-Qur'annya seperti rumah kosong. Maka diusahakan menghafal Al-Qur'an, ya nggak usah 30 juz, kalau bisa 30 juz ya bagus.
tapi minimal 1 bulan 1 ayat. Nah, coba panjenengan evaluasi, jenengan itu setiap tahun hafalannya nambah nopo boten gitu. Kalau jadi imam ayat rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, terus begitu sampai anaknya hafal gitu. Waladhdallin amin qul a'udzu birabbil falaq. Karena bapaknya cuma hafalnya itu tok gitu. Masya Allah, tidak pernah ganti gitu. Nah, dihafalkan Pak, ayat Al-Quran itu dihafalkan. Nah ini tuh. Kemudian kalau sudah sibuk mempelajari, kemudian sibuk mengamalkan. Nah, kalau mau mengamalkan Al-Quran dibagi 4 biar mudah. Jadi isi agama itu, isi Al-Quran itu dibagi 4. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Dibagi 4 biar gampang. Bagaimana mengamalkan akidah, mengamalkan Al-Quran dari aspek akidah? Nah ini ngeceknya gini, ya ini enggak usah. Ngeceknya gini Pak, aspek akidah. 1, memilih Islam sebagai agamanya. Nah ini sudah semua, panjenengan sudah semua ini. Sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek akidah nomor pertama. Sudah memilih Islam sebagai agamanya. Banyak sudah Islam, berarti sudah berakidah, sudah mengamalkan Quran dari aspek akidah. Yang kedua, rela diatur Allah. Rela diatur Allah. Allah mengatur apa untuk kehidupan kita? Disuruh bangun subuh, itu aturan Allah. Ya harus rela bangun subuh. Disuruh berinfak, ya rela berinfak. Disuruh baik dengan tetangga, ya baik dengan tetangga. Cuma terkadang kan gampang terpengaruh. Gampang terpengaruh. Jadi manusia ini kan gampang terpengaruh, gampang beradaptasi, gampang terpengaruh. Nek tonggone jenengan nyengit, jenengan masih baik apa ikut nyengit? Nah itu ya tonggone jenengan nyengitnya teman. Terus jenengan masih berbaik-baik, nah itu sesuai tuntunan Rasul, rela gitu. Walaupun bagaimana tetangga kita harus tetap wal yukrim jarohu, kata Rasulullah, memuliakan tetangga. Wal yukrim jarohu, memuliakan tetangga. Rasulullah tidak mengatakan wal yukrim jaruhu walaupun nyengit, tidak ada gitu, tidak ada kali itu. Muliakan tetangga, nyengit apa tidak nyengit tetap dimuliakan. Nah, itu diatur, rela diatur Allah. Nah jenengan semakin rela diatur Allah berarti sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek ibadah, akidah. Yang ketiga, menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sehari-hari itu meniru Rasulullah, ittiba tadi, ittiba Rasulullah dalam apa saja, karena Rasulullah itu bisa ditiru dari segi apapun. Al-Quran mengatakan Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh suri teladan yang baik itu menyeluruh, komprehensif, seluruhnya ada. Panjenengan mau cari contoh apa? Bagaimana Rasulullah memimpin? Rasulullah pemimpin, gitu. Memimpin itu hanya 2 saja perlunya, amanah, adil. Amanah, adil. Kalau soal soal politik itu amanah. Politik itu intinya amanah. Kalau ekonomi adil. Adil itu tidak semua harus rata, kudu sugih kabeh, ndak. Kalau ekonomi itu yang penting mencicipi semua.
Ada yang banyak, ada sih, tapi mencicipi, menikmati semua itu adil. Tapi kalau politik amanah, gitu. Kalau sudah amanah itu sudah memenuhi tuntunan Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Apa yang ada disampaikan dengan sebenarnya. Nah, kalau 3 ini sudah, berarti panjenengan sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek akidah. Ini ngeceknya itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Nah, itu akidah. Yang kedua, aspek ibadah. Aspek ibadah ini panjenengan sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek ibadah apa belum? Ngeceknya ini minimal ini. 1, memperhatikan sholat 5 waktu. Berusaha setiap hari dengan sholat 40 rakaat. 40 rakaat. Ya, 40 rakaat itu sholat jamaah 17, sholat malam 11, berarti 28. Sholat rawatibnya 10, berarti 38. Sholat duha 2 rakaat, berarti 40 rakaat. Kalau bisa, tapi minimal sholat 5 waktunya diperhatikan dan berjamaah, gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, melaksanakan puasa Ramadan diperkaya dengan puasa-puasa sunnah. Yang ketiga, berinfak setiap mendapat penghasilan langsung menyisihkan infak minimal 2,5%. Yang keempat, berhaji dan umroh merupakan impian. Jadi pingin haji, pingin umroh. Jangan sampai tidak pingin. Jangan sampai tidak pingin haji, tidak pingin umroh. Apapun keadaan ekonomi kita, pokoknya pingin. Ada orang ditanya, Pak, jenengan sudah daftar haji belum? Kok daftar haji Pak Ghazali nggo mangan biangel? Nah, itu nggak pingin. Jangan sampai kita nggak pingin haji. Kita harus pingin haji, pingin umroh. Adapun sampai meninggal dunia tidak haji, tidak umroh, itu sudah tertutup rukun Islamnya. Tapi kalau tidak pingin, tidak tertutup rukun Islamnya. Jadi rukun itu kan harus dilaksanakan. Rukun Islam 5, syahadah, sholat, puasa, zakat, haji. Zakat kalau memenuhi syarat, jadi belum tentu diamalkan kan kalau tidak memenuhi syarat. Nah, yang 4 ini, syahadah sudah, sholat ya, puasa Ramadan ya, haji dan umroh, ini kan mampu. Tapi tetap harus pingin supaya rukun Islamnya ini terpenuhi. Kalau tidak, maka Islamnya batal kan gitu. Karena rukun kan harus dipenuhi. Rukun sholat harus dikerjakan. Kalau sholat tidak pakai Fatihah, tidak sah sholatnya. Karena Fatihah rukun di dalam sholat. Nah, itu infak. Haji. Jadi kalau 4 ini sudah, berarti panjenengan minimal sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek ibadah. Ini saya kira sudah semua, saya percepat. Kemudian yang ketiga, aspek muamalah. Nah, aspek muamalah 3. 1, berhubungan baik dengan orang lain. Jadi kalau mengamalkan Al-Quran dari aspek muamalah itu, sing penting dengan orang lain itu yang baik. Pokoknya jalin silaturahmi, jalin perkawanan, persahabatan yang sebaik-baiknya. Apalagi kalau ada kawan yang menjadikan iman kita semakin bagus, cekli kenceng. Cekli kenceng. Jangan sampai lepas. Pokoknya kalau ketemu orang itu adem gitu. Hawane adem, seneng gitu. Insya Allah sudah itu jangan dilepas itu orang begini. Susah carinya itu. Ya, jangan sampai memutuskan silaturahim, dan itu memang tidak boleh. Ya, kalau memang orang itu jahat, ya kita tidak putus, tapi tidak kita gauli aja. Kita tidak gauli, tapi tetap kita hubungan baik. Gitu. Itu jalin hubungan yang sebaik-baiknya kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan ekonomi
berusaha menerapkan ajaran-ajaran Islam. Jadi termasuk bermuamalah yang fatal itu, yang itu kan mencari soal ekonomi. Orang kalau sudah soal ekonomi kan luar biasa, cancut tali wondo bener. Maka kalau ingin muamalahnya bagus, terapkan ajaran syariah Islam. Sekarang ada bank konvensional, ada bank syariah. Ya panjenengan minimal punya rekening syariah, minimal. Syukur kalau utang ke syariah, kalau nyimpen duit ke syariah. Kalau tidak ke syariah, ke BTM, Baitul Tanwil Muhammadiyah, karena itu juga sudah syariah. Minimal begitu. Ada orang yang mengatakan, Pak, bank syariah sekarang itu belum syariah 100%. Ya mending lah timbang ora. Pak Tafsir itu mengatakan begini, pimpinan wilayah Muhammadiyah, kalau bank syariah sekarang belum syariah 100%, gawe ke sampean gawe bank syariah, naca sing 100% kaya ngopo. Ditantang sama Pak Tafsir gitu. Bikinkan bank syariah yang 100% syariah. Jadi tidak mudah. Sudah ada saja itu sudah bagus gitu. Bukti yang membedakannya misalnya begini. Ada orang datang ke bank konvensional misalnya ini. Pak, kalau badhe pinjem modal berapa, untuk apa? Sekian untuk ternak babi misalnya. Kalau ke bank konvensional diberi apa tidak? Diberi, Pak, pasti diberi. Yang penting ada keuntungannya. Tapi kalau datangnya ke bank syariah diberi apa tidak? Tidak akan diberi. Sekalipun menjanjikan keuntungannya besar, tidak akan diberi. Itu salah satu syariah, beda syariah dengan konvensional. Jadi panjenengan monggo disemarakkan bank syariah ini sekarang sudah disatukan menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia, diramaikan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi sampai hari ini masih ngenes. Bank Syariah itu sampai hari ini masih ngenes. Ya. Bank Syariah itu mulai operasi 92, 90 lahir Bank Muamalat, 92 mulai operasional. Sekarang 2021 sudah berapa tahun itu? Asetnya itu belum sampai 5%. Ngenes kan? Belum sampai 5% asetnya secara nasional. Padahal kita mayoritas Muslim. Jadi kalau orang Muslim mundur, salahnya siapa? Yo salah kita sendiri karena kita tidak mengamalkan Quran. Jangan menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan sesama Muslim. Salah kita semua. Nah ini soal ini ekonomi. Kemudian yang ketiga, nah ini memilih salah satu ormas sebagai wujud kepedulian sosial. Muamalah. Jadi dalam muamalah Rasulullah menuntunkan gimana? Khairukum man ta'allamal Qur'an, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang lain. Jadi apa? Peduli kan gitu. Kita tidak boleh hidup sendiri, tapi kita kalau mau jadi orang yang baik kata Rasulullah, peduli kepada orang lain. Kepedulian itu akan terkontrol dengan baik kalau kita ikut organisasi, aktif organisasi. Insya Allah terkontrol itu. Karena setiap organisasi itu mesti punya program-program kepedulian sosial. Muhammadiyah punya panti asuhan, Masya Allah. Dan itu se-Indonesia tidak satu tok, banyak ratusan. Punya panti jompo. Di Bandung itu ada anak yatim tapi bayi
di bawah 5 tahun di Antapani itu, di Bandung di Antapani ada panti asuhan khusus 5 tahun ke bawah. Jadi bayi baru lahir ditinggal orang tuanya di rumah sakit, serahkan ke Muhammadiyah di Bandung, dipelihara sampai besar. Nanti kalau sudah SD dipindah ke panti asuhan yang besar. Kalau masih bayi di situ, Masya Allah, terkadang ada bayi ditaruh di depan pintu tok, di depan pintu ditinggal, orang tuanya siapa enggak tahu, asalnya dari mana enggak tahu, dipelihara sama Muhammadiyah. Jelas gitu, kepedulian sosialnya itu jelas, enggak main-main ya. Nah, jadi harus milih. Kalau tidak ikut itu enggak terprogram. Panjenengan mau sendirian ya boleh, peduli sosial sendirian boleh, tapi mesti kemampuannya terbatas, pasti tidak terkontrol dengan baik karena cok lalen. Tapi kalau ikut organisasi, insya Allah pilih panjenengan organisasi Indonesia banyak, pilih yang panjenengan cocok mana. Oh saya cocoknya di Muhammadiyah, monggo jadilah aktivis Muhammadiyah di tempat kita masing-masing. Tidak harus di daerah, tidak harus di cabang, kecamatan, di desa tidak apa-apa. Panjenengan di desa ngurusi, ada ranting Muhammadiyah, tidak apa-apa. Kepeduliannya apa? Oh ini banyak anak-anak tetangga tidak bisa baca Quran. Panjenengan bisa baca Quran, mulang Al-Quran, alif bata, itu sudah peduli. Masya Allah. Nanti kalau kemis dapat kemisan, ya apa-apa kemisan paling 1000 pengen anak 10 kemisan gitu. Enggak apa-apa diterima gitu. Insyaallah. Jadi tidak harus yang muluk-muluk gitu. Yang sederhana-sederhana itu luar biasa. Nah, itu muamalah. Kalau 3 ini sudah, panjenengan sudah mengamalkan Al-Qur'an dari aspek muamalah. Terakhir, akhlak. Aspek akhlak itu satu, ngontrolnya membina diri menjadi orang yang semakin soleh. Semakin tambah umurnya, semakin soleh, semakin solehah terus gitu. Tambah tua, tambah semrawut. Na'udzubillah min dzalik. Ada apa enggak yang tambah sepuh, tambah semrawut? Orangnya di sini enggak? Ya insya Allah tidak ada Pak ya. Jadi tambah sepuh, tambah soleh, soleha, sholatnya tambah rajin, Masya Allah. Jadi, tambah lebar pensiun malah adu jago. Pensiun adu jago ya Allah. Totoan meneh, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, membina diri menjadi orang yang soleh ya. Caranya gimana? Ya monggo belajar akhlak. Kemudian yang kedua, selalu berdoa dan berzikir. Jadi orang yang akhlaknya bagus itu lesan hatinya tuh tidak pernah kering dari berzikir dan berdoa. Rahasianya apa Bu? Kok orang berdoa berzikir akhlaknya bagus? Karena orang yang sudah berzikir berdoa mengingat Allah tidak bisa maksiat, tidak bisa maksiat. Jadi kita itu sudah didesain oleh Allah, pribadi kita ini sudah didesain oleh Allah. Kalau maksiat tidak bisa beramal soleh. Orang yang beramal soleh itu masih ingat Allah. Itu desainnya seperti itu. Jadi tidak bisa dicampur. Maksiat, amal soleh dicampur, tidak bisa. Lupa Allah, maksiat mesti. Ingat Allah, amal soleh, itu mesti begitu, rumusnya begitu. Panjenengan ada orang mau mencuri, Bismillahirrahmanirrahim, tidak jadi, pasti tidak jadi. Mau tanda tangan kwitansi kosong, belinya 1.500.000, tapi ditulisnya 2 juta, tanda tangan Bismillah, tidak jadi. Ngapusi 500. Jadi itu. Makanya ada hadis yang mengatakan kalau ada orang sebelum sholat ngotak-atik kwitansi sebelum sholat zuhur, kwitansi yang
1 juta dijadiin 1.200.000, yang ini jadi ini. Terus sholat duhur, datang sholat duhur, sesudah sholat kembali lagi ngotak-atik kwitansi lagi, itu sholat duhurnya tidak diterima sama Allah, tidak diterima sholat duhurnya, karena dia sebelum sholat dan sesudah sholat melakukan maksiat yang sama. Sholat duhurnya tidak diterima. Jadi orang berakhlak itu orang yang selalu ingat Allah, di mana saja dia ingat Allah, sudah terbimbing. Kemudian yang terakhir, selalu menjaga kehalalan rizki. Orang yang berakhlak itu hati-hati sekali dalam soal rizki, yaitu hati-hati betul-betul mencari yang halal. Nah, banyak saudara-saudara kita di Indonesia ini yang tidak hati-hati, ceroboh. Pokoknya yang penting dapat banyak, halal haram ora masalah. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, yang di pasar ngurangi timbangan, ngurangi ukuran. Ya, kalau menawarkan berbohong, itu hasilnya haram. Yang di kantor korupsi, tidak usah ditutup-tutupi korupsi kita dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dan tidak ada jeruntrungnya mau diselesaikan kapan. Yang besar-besar justru nggak kaluan, kita tidak tahu. Rakyat kecil ini bisanya sedih saja, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, ini kondisi kita. Maka orang yang berhati-hati soal rezeki ini, itulah orang yang berakhlak. Berakhlak itu rezekinya halal. Dia betul-betul mencari yang halal. Hati-hati sekali. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian wasiat Rasulullah berkaitan dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu, karena waktunya sudah habis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya, saya tutup dengan billahi fisabilillah. Oh, monggo kalau ada. Oh, doa. Pertanyaan ada? Cukup ya? Pokoknya Pak Takon WA baik. Pakai WA sekarang gampang, insya Allah saya jawab. Cuma terkadang ada yang tanya, Pak, saya tanya ini, jenengan ki sinten, orang belum jawab. Pokoknya kula niku jamaah pengajian jenengan, ya udah ndak apa-apa, rahasia wis. Tetap saya jawab gitu, walaupun namanya diumpetke. Ya. Baik, Bapak Ibu, diminta doa. Doa yang paling bagus itu doanya sendiri. Ya, doa yang paling bagus itu doanya sendiri, karena sesuai dengan keinginan. Nah, kalau doanya orang lain, ya belum tentu cocok, ya kan? Belum tentu cocok. Oleh karena itu, kalau saya berdoa cocok diaminkan dalam hati. Kalau nggak cocok nggak usah, diem aja, kurang cocok. Ada sih, oke. Doa sendiri paling bagus. Nah, doa harus diawali dengan alhamdulillah, sholawat. Itu pembukaannya. Jadi manjanan kalau berdoa harus minimal alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal itu. Kalau panjenengan pengin doanya didengarkan Allah betul-betul, ditambahi nama Allah disebut. Ya. Di antaranya Allahumma inni nashhadu bi annaka antallah. Nah, itu. Bi annaka antallah, sesungguhnya engkau Allah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Allah itu meliputi seluruh asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu digabung 99 itu. Kalau sudah nyebut Allah itu berarti 99 sudah terlingkup di dalamnya. Tapi kalau mau khusus minta misal rezeki, ya Fattah, ya Rozak, ya boleh. Tapi kalau sudah menyebut Allah, itu berarti sudah.
Allahumma inni nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadu alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apal napa mboten? Dereng. Nah, kalau belum pakai doanya Nabi Yunus waktu di ikan. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Jadi alhamdulillah, sholawat, terus doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Jadi disebutnya la ilaha illa, bukan illallah tapi illa anta. Jadi kayak konco gitu. Kayak konco bahwa la ilaha illa anta engkau gitu. Ini dekat sekali gitu. Kita ini dekat sekali dengan Allah. La ilaha illa anta. Bukan Allah tapi anta gitu. Dekat sekali kita. Itu sampai meresap ke hati bahwa saya dekat dengan panjenengan ya Allah gitu. Nah, itu doa. Nanti diakhiri dengan mensucikan Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup jangan lupa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena sesungguhnya yang kita inginkan hanya bahagia dunia, bahagia akhirat. Dungane Pak dikabul, Pak ora dikabul terserah, yang penting aku bahagia dunia, bahagia akhirat, kan itu. Ya. Baik, mari kita berdoa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Ya Allah yang Maha tahu dan Maha mengetahui, Maha pengampun. Engkau tahu persis siapa sebenarnya kami ya Allah. Jika selama ini kami banyak melakukan kesalahan, berbuat dosa, bahkan berbuat syirik kepadamu, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah jika selama ini kami pernah menyakiti orang lain yang menjadikan orang lain sengsara sampai hari ini. Ampuni ya Allah jika selama ini kami kurang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Kami kurang sabar di dalam menghadapi ujian-ujian-Mu. Ampuni ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering durhaka kepada kedua orang tua kami. Mata kami sering melotot kepada keduanya. Suara kami sering membentak-bentak kepada keduanya. Tingkah laku, perbuatan dan ucapan kami senantiasa menusuk dan menyakiti hati kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah jika selama ini sholat kami kurang khusyuk, puasa kami, haji kami kurang ikhlas, infak, sedekah dan zakat kami tidak sesuai perhitungan. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa masa silam kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah dengan hidayah-Mu sehingga kami senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus, siratal mustaqim. Baguskan pribadi kami dengan takwa kepadamu, indahkan pribadi kami dengan akhlak yang mulia, jernihkan pikiran kami, bersihkan jiwa kami, mudahkan jalan yang kami lalui, limpahkan kepada kami rizki yang telah Engkau berkahi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauhkan keluarga kami dari fitnah dan musibah, hiasi rumah tangga kami dengan anak-anak yang soleh dan solehah yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kami dan menyenangkan hati kami. Ya Allah, berkailah kehidupan kami semua, berkailah kehidupan keluarga kami semua, berkailah kehidupan anak cucu keturunan kami semua, berkailah kehidupan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, para tetangga kami, dan seluruh jamaah pengajian kami ya Allah. Berkailah ya Allah rizki ilmu yang telah menganugerahkan kepada kami. Berkailah ya Allah Perserikatan Muhammadiyah dengan seluruh aumnya ya Allah. Berkailah Perserikatan Muhammadiyah dengan seluruh anggota dan simpatisannya ya Allah. Berkailah kota tempat tinggal kami Pekalongan ini ya Allah. Berkailah negeri kami Indonesia tercinta ini ya Allah. Jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang Engkau limpahi dengan berbagai macam rizki-Mu ya Allah. Jadikan para pemimpinnya ya Allah menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan. Ya Allah, lindungi kami dan keluarga kami dari berbuat syirik kepadamu. Lindungi kami dan keluarga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang miskin, menjadi hamba-hamba-Mu yang fakir. Lindungilah kami dan keluarga kami dari azab kubur-Mu dan azab api neraka-Mu yang sangat dahsyat. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami
membenci saudara-saudara kami sesama muslim. Jangan Engkau jadikan hati kami ya Allah mendengki saudara-saudara kami sesama muslim. Lindungilah kami ya Allah, mempunyai hati yang tidak pernah terpuaskan, mempunyai jiwa yang tidak pernah tenang, mempunyai amal yang tidak Engkau terima, dan berdoa yang tidak pernah Engkau kabulkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.